Guys, pada baru-baru ini bocor satu rahsia di mana dikatakan kenapa selama ini minyak Rusia tidak pernah sampai di Indonesia, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, welcome back ataupun selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik. Aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan rahsia mengungkap kenapa minyaknya tidak pernah sampai di Indonesia guys. Wow, aku pun sebenarnya selama ini tidak terpikir guys, kenapa minyak yang diekspor daripada Rusia tidak pernah sampai ke Indonesia. Adakah kalian semua tahu? Jom, untuk kita mengetahui rahsia di sebaliknya, kita tonton ataupun kita semak dulu video ni guys. Wow, ada apa guys? Rusia ngadu ke Menko Marves Indonesia. Kini penyebab minyak disekat. Wow, Rusia ngadu susah. Ternyata Indonesia beli minyak Rusia tapi tidak pernah datang-datang. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, pembelian minyak Rusia oleh Indonesia kini ternyata mendapatkan fakta baru lagi bos. Di mana sebenarnya Indonesia pun telah sepakat untuk membeli minyak Rusia sejak bulan Agustus 2022 lalu, saat delegasi kita Indonesia mengunjungi Rusia tahun lalu. Namun pemerintah kita Indonesia pun bingung, kecewa, mengapa minyak murah Rusia ini kok tidak datang-datang, padahal sudah oke. Bahkan Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu ikut nego ke Rusia ini pun kini sampai geram bos. Dan terkait hal ini, akhirnya pihak Rusia pun angkat bicara dan langsung mengadu ke Bapak Luhut. Nah, lantas apakah masalah sebenarnya sampai minyak Rusia ini tak kunjung datang ke Indonesia? Padahal Indonesia sudah sepakat untuk membeli. Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Kelompok industri pertahanan kita Indonesia saat ini pun ternyata sedang ramai-ramainya keroyokan membuat dan mengembangkan produk-produk militer canggih. Bahkan diketahui ternyata ada 10 program prioritas yang saat ini sedang digenjot-genjot oleh kelompok BUMN Pertahanan Indonesia bos. Mulai dari peluru kendali hingga kapal-kapal selam yang dibagi berdasarkan keahlian masing-masing perusahaan. Nah, lantas alutsista-alutsista apa sajakah yang saat ini sedang digeber oleh Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Jom guys. Oke, berita pertama datang dari status pembelian minyak Rusia oleh Indonesia, yang kabarnya sampai saat ini malah jadi macet bos. Padahal sebenarnya pihak negara kita Indonesia sudah deal, sudah oke, sepakat dengan Rusia. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu negosiasi langsung berangkat ke Rusia pun sampai geram. Di mana kekesalan itu pun ia ungkapkan saat bertemu dengan Menteri Ekonomi Rusia baru-baru ini lantaran pihaknya telah pergi ke Rusia untuk mendiskusikan hal tersebut. Namun amsyongnya hingga 5 bulan lamanya menunggu, penjajakan pembelian minyak mentah murah asal Rusia itu malah tidak pernah terjadi. Nah, dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta Kamis 26 Januari 2023 kemarin, beliau pun mengaku telah menanyakan kembali mengenai penawaran minyak Rusia kepada Menteri Perekonomian Rusia bos. Beliau katakan kepada Menko Rusia ini bahwa kau nawarin diri mana yang jadi? Satu pun dari 5 bulan gak ada yang jadi. Kami pergi Agustus, ujar Bapak Luhut. Dan mendengar hal ini, ternyata Menteri Perekonomian Rusia pun akhirnya angkat bicara bos dan menyampaikan bahwa pihaknya ternyata kesulitan
di mana intinya apa yang ditawarkan dibuat supaya tidak terrealisasi. Menurut Bapak Luhut, Rusia pun mengungkap bahwa permasalahan utama pasokan minyak tak kunjung tiba di Indonesia lantaran dibenturkan dengan kebijakan di internal PT Pertamina yang berbelit-belit. Nah loh, ternyata dari Pertaminanya nih bos. Lanjut, pengaduan Rusia kepada Menko Marves ini pun akhirnya langsung ditindaklanjuti bos. Beliau pun langsung menyentil Pertamina untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Luhut pun mengatakan bahwa dia atau Rusia bilang kami kesulitan di Pertamina, mutar sana, mutar sini, mentok sana, intinya supaya nggak jadi. Jadi Bu Nike tolong dicek itu, ujar Bapak Luhut kepada Direktur Utama Pertamina yaitu Ibu Nike Widiawati yang saat itu Ibu juga Nike hadir dalam acara itu bos. Tak main-main. Bahkan Bapak Luhut ini pun juga mengaku telah melaporkan hal ini kepada Pak Presiden Joko Widodo mengenai masalah Rusia batal mengirimkan minyak mentahnya ke Indonesia. Beliau katakan, saya lapor Presiden, Pak, kalau bisnis seperti ini ya akan bubar karena dua yang terjadi. Kita tidak boleh seperti itu karena semua akan datang. Jadi negeri ini harus kita bikin bagus-bagus, ke bawah harus bagus, ujar Bapak Luhut. Dah, ternyata amsyong juga nih bos. Jadi sebenarnya negara kita udah deal dengan Rusia. Jauh-jauh delegasi negara kita ke Moskow bertemu dengan otoritas Rusia mau beli minyak murahnya, namun ternyata amsyong pula. Sayangnya mungkin banyak aturan Pertamina yang berbenturan dengan rencana pengiriman minyak murah Rusia itu ke Indonesia. Kemudian, saat ditemui selepas acara, Direktur Utama Pertamina yaitu Ibu Nike Widiawati pun mengatakan bahwa proses negosiasi pembelian minyak mentah dari Rusia masih berlanjut bos. Kemudian di lain sisi Ibu Nike pun memastikan bahwa perseroannya belum berencana untuk melakukan pembelian minyak mentah dari Rusia tahun ini karena masih dalam pembahasan. Jadi itu belum ada realisasinya, ujar Ibu Nike. Nah, artinya masih cukup lama nih bos. Kira-kira apakah masalah sebenarnya nih? Apakah masalah jenis minyak? Ataukah masalah geopolitik? Admin pun kurang tahu. Silahkan kalian cocor bacor belum ada kata putus. Komentar. Guys, kalau kita tengok penawaran penjualan minyak ataupun gas daripada Rusia, daripada tahun lepas lagi kita dengar di mana Rusia ini ingin menjual gas dan juga minyak kepada negara-negara di luar daripada Rusia selain daripada Amerika Syarikat dan juga sekutu-sekutu dia. Kalau kita tengok harga daripada segi harga memang sangat-sangat murah berbanding dengan harga yang ditawarkan daripada Amerika. Kalau kita tengok pada tahun lepas lagi di mana Indonesia daripada Bapak Luhut sendiri telah membuat negosiasi bersama dengan wakil menteri daripada Rusia di mana dikatakan Indonesia ingin membeli minyak daripada Rusia dan sampailah pada tahun ini tahun 2023 minyak itu belum ada. Kalau kita tengok di mana pertemuan daripada Bapak Luhut dan juga menteri di Rusia, perbincangan dan juga negosiasi Indonesia ingin membeli minyak daripada Rusia. Dan dikatakan setelah diselidik oleh Bapak Luhut, rupa-rupanya masalah itu timbul daripada di PT Pertamina sendiri. Dan selepas itu di mana Bapak Luhut ingin mengadu kepada Bapak Presiden, ingin apabila masalah ini timbul dan PT Pertamina menjelaskan bahawa director dia si Neki di mana beliau mengatakan bahawa proses negosiasi pembelian minyak daripada Indonesia bersama dengan Rusia masih berlanjut. Dan kalau kita tengok di mana Director Niki juga mengatakan bahawa di mana mereka belum lagi mempunyai rencana untuk membuat pembelian minyak mentah daripada Rusia pada tahun ini. Maksud dia pada tahun ini adalah pada tahun 2023. Jadi kalau kita tengok pembelian minyak daripada Rusia ataupun minyak dari Rusia tidak akan sampai pada tahun ini. Sebab kita pun dah tahu apa masalah dan apa sebenarnya punca. Adakah minyak daripada geopolitik ataupun daripada geostructure ataupun daripada kualiti minyak yang disupply daripada Rusia ke Indonesia? Mungkin sebab disupply ke Indonesia mungkin kualiti dia sangat-sangat rendah ataupun kualiti yang tak bagus.
berbanding dengan minyak-minyak yang diimport daripada negara yang lain, walaupun dalam harga yang mahal, tetapi kualiti minyak dia memang sangat-sangat baik. Tapi itu kita belum tahu guys, apa-apa pun kita just waiting daripada berita seterusnya yang menyatakan bahawa kenapa sebenarnya minyak daripada Rusia yang telah pun dibuat negosiasi Bapa Luhut bersama dengan menteri di Rusia belum sampai lagi di Indonesia. Apa-apa pun kita just waiting guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.